Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat mencintai kami. Engkau tidak membiarkan kami dikuasai oleh iblis, sehingga Engkau mengutus nabi-nabimu, bahkan Yesus putramu ke dunia untuk mewartakan pertobatan kepada kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau bertobat, mau meninggalkan kejahatan kami, dan berusaha untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Bapa yang Maha Baik, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan bersabda kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kusabdakan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan sabda Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Refren, jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau diikuti orang. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Berharaplah kepada Tuhan,
hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam nubuat Yunus, kita mendengar bahwa Tuhan bersabda kepada Yunus untuk kedua kalinya. Setelah Yunus diselamatkan oleh Tuhan dengan cara menyuruh ikan paus menelan Yunus, kemudian selama 3 hari di dalam perut ikan, lalu ikan itu membawanya ke darat dan memuntahkannya dalam keadaan hidup. Tuhan menyuruh Yunus, silakan pergi lagi ke Niniwe. Dan pada saat itu Yunus bersedia. Ia berjalan menuju ke Niniwe. Dan dikatakan lama perjalanan itu sehari perjalanannya. Ketika ia sampai di kota Niniwe yang sangat besar itu, dia mewartakan pertobatan kepada semua penduduk kota itu. Bahkan diceritakan bahwa ia juga mewartakan sabda Tuhan kepada raja dan pembesar-pembesar kota itu. Lalu para pembesar dan rakyat kota Niniwe bertobat, merubah haluan mereka, meninggalkan kejahatan mereka, dan mau berbuat baik sesuai dengan ajaran Tuhan. Mereka akhirnya mau berpuasa. Dan bukan hanya berpuasa pada manusia, tetapi ternak-ternak mereka juga berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Juga raja kota Niniwe itu mau turun dari takhtanya itu, kemudian mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu sebagai tanda bahwa ia bertobat bersama rakyatnya. Ketika Tuhan melihat
bahwa orang-orang Niniwe mulai bertobat, Tuhan akhirnya menyesal dengan rancangannya yang dahulu dikatakan 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan, dihancurkan. Itulah yang disabdakan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe itu. Akan tetapi karena orang-orang penduduk Niniwe bertobat, akhirnya Tuhan membatalkan rencana untuk memporak-porandakan kota Niniwe itu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehidupan harian kita, mungkin kita juga seperti orang-orang Niniwe yang suka mengikuti keinginan kita, yang suka mengikuti keinginan iblis, bukan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kita melakukan banyak kejahatan, melanggar perintah Tuhan dengan tahu dan mau, menyembah Allah-Allah lain, tidak menghormati orang tua, suka berbohong, suka mencuri, memfitnah, mencaci maki orang lain, tidak memaafkan orang lain, tidak mengasihi Tuhan dan sesama. Inilah kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Dan saat-saat demikian, Allah mengutus para pewarta Tuhan datang ke tengah-tengah kita, mewartakan sabda Tuhan kepada kita, mengajak kita untuk bertobat, merubah haluan kita. Semoga kita mau bertobat seperti raja dan penduduk kota Niniwe itu. Mereka meninggalkan kejahatan. Semoga kita juga meninggalkan kejahatan kita. Lalu kita mau berdoa dan puasa. Kita juga mau datang kepada imam, mengaku dosa kita. Karena hanya melalui pengakuan dosa, dosamu dan dosaku diampuni oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Belakangan ini kita bisa lihat banyak orang tidak mengaku dosa lagi. Mereka berpikir bahwa mereka ini sudah suci, tidak berdosa lagi, sehingga kurang datang untuk mengakui kesalahannya kepada Tuhan melalui imam. Maka pada saat ini saya mau mengajak Anda semua, gereja mau mengajak Anda semua untuk mengikuti sakramen tobat. Selain itu, kita berdoa dan berpuasa dalam hidup ini, supaya ketika Tuhan melihat bahwa kita hendak bertobat, bahkan sudah bertobat, Tuhan akan memberi berkat-berkat yang berlimpah sesuai dengan kebutuhan kita saat-saat ini. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Yesus mengunjungi Maria dan Marta. Ketika Yesus ada di rumah Maria dan Marta itu, Maria duduk dekat Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Sedangkan Marta sibuk melayani Yesus. Ia sibuk masak, sibuk bikin teh, sibuk buat kue dan lain sebagainya. Lalu akhirnya dia capek dan dia datang mengeluh kepada Yesus. Dia katakan, "Guru, tolong bilang kepada saudariku itu, Maria, untuk membantu saya. Masakan ia duduk dekat Yesus saja, sementara saya melayani engkau sendirian." Lalu kata Yesus kepadanya,
Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa maksud kata-kata Yesus ini kepada Marta? Maksud Yesus adalah Yesus ingin supaya Marta mau duduk bersama Maria dan mendengarkan sabda Yesus. Setelah mendengarkannya, mereka merenungkannya. Dan aksi yang ketiga adalah melaksanakan sabda itu di dalam kehidupan harian mereka. Inilah yang Yesus inginkan kita perbuat. Sebelum kita sibuk melayani, baiklah kita duduk di bawah kaki Yesus. Kita duduk di bawah salib Yesus. Kita mau mendengar apa yang Yesus ingin sampaikan kepada kita supaya kita melaksanakannya di dalam kehidupan harian kita. Karena bila kita lihat kenyataan hidup saya dan Anda, sering kita kurang memperhatikan hal ini. Bangun pagi langsung sibuk sampai malam, pulang tidur, bangun pagi, sibuk sampai malam, kembali ke rumah langsung tidur. Padahal hal yang penting bagi kita selain bekerja, selain melayani adalah hening di hadapan Tuhan. Kita mesti meluangkan waktu. Kita katakan kepada Tuhan, bersabdalah kepada hambamu ini. Hamba siap mendengar. Setelah kita mendengar, merenungkannya, kemudian kita melayani dengan sungguh. Ketika kita melayani, sebenarnya kita sedang mewujud nyatakan apa yang kita dengar dari Tuhan Yesus itu. Apa yang kita renungkan dari sabda Tuhan Yesus itu. Inilah yang mesti kita buat. Sehingga perbuatan kita sesungguhnya berasal dari kita mendengar, kita hening, kita merenung, kemudian kita mewujudkannya itu. Jadi sesungguhnya pelayanan mesti lahir dari keheningan. Lahir dari apa yang Yesus ingin sampaikan kepada kita, kemudian kita mewujud nyatakannya di dalam kehidupan harian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang untuk terus-menerus mendengarkan sabda Tuhan dan mempraktekannya di dalam perbuatan nyata kita di tengah-tengah dunia ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami hidup di dalam suasana dosa, di bawah kuasa iblis, sehingga Engkau mengutus para nabimu, Engkau mengutus Yesus putramu datang ke dunia untuk mewartakan pertobatan. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu memahami pewartaan pertobatan ini, sehingga akhirnya kami mau bertobat. Kami mau merubah haluan kami, meninggalkan kejahatan kami, dan mau setia mendengarkan firman-Mu setiap saat dan mempraktekannya di dalam kehidupan harian kami. Semoga semua tindakan kami lahir dari firman-Mu yang memberkati banyak orang. Bapa yang Maha Baik, hamba berdoa bagi umat-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit.
Semoga Engkau menjamah mereka, agar mereka sembuh dari sakitnya. Hamba juga mengingat orang-orang yang mungkin lapar dan haus. Semoga Engkau menggerakkan hati kami dan hati orang lain untuk membantu yang lapar dan haus. Dan bagi orang-orang yang saat-saat ini sedang sedih, semoga Engkau mengutus roh sukacita di dalam hati mereka, agar mereka bersukacita di dalam Tuhan dan dalam melaksanakan aktivitas mereka masing-masing. Dan semoga Engkau memberi pengampunan kepada umat-Mu, agar mereka hidup suci lagi di hadapan-Mu. Dan semoga Engkau memberi rejeki yang secukupnya bagi semua umat-Mu, agar mereka tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi justru mengalami kelimpahan berkat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.